Karaoke artis Ayu Ting Ting ditutup sementara oleh Pemkot Bengkulu. Hal tersebut imbas dari kasus tewasnya pengunjung dan pemandu lagu, PL. Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu, Eko Agus Rianto mengatakan, menyikapi kasus tersebut Pemkot telah berkoordinasi dengan pihak manajemen ATT untuk melakukan penutupan sementara karaoke ATT Bengkulu. Mempertimbangkan proses penyelidikan yang dilakukan dari pihak aparat terkait kemudian mengkhawatirkan adanya potensi tindakan langsung dari masyarakat, maka Pemkot bersikap seperti ini, ujar Eko saat konferensi pers penutupan karaoke ATT Bengkulu, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Penutupan sementara ini akan berlangsung hingga proses penyelidikan selesai dan menyatakan karaoke ATT tidak terindikasi terlibat dalam kasus tewasnya pemandu lagu dan pengunjung ini. Jika dalam 2 hari atau seminggu ini penyelidikan telah selesai, dan dinyatakan pihak ATT tidak terlibat maka boleh beroperasi kembali, kata Eko. Penutupan sementara ini dilakukan dengan harapan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan membuat tempat hiburan menjadi lebih tertib. Terkait perizinan, sebelumnya Pemkot menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah kota, namun dalam konferensi pers berbeda. Setelah saya pelajari, ternyata terkait izin dari karaoke ATT kewenangannya berasal di pemerintah pusat, kata Eko. Selama penutupan ini, pihak karaoke ATT akan dipantau dan diawasi oleh pihak Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Polres Bengkulu terus melakukan penyelidikan terkait tewasnya pengunjung dan pemandu lagu yang menenggak minuman keras atau miras oplosan usai karaoke di ATT Bengkulu. Termasuk asal-muasal miras yang menewaskan korban. Saat melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, pihak kepolisian menemukan sejumlah botol minuman keras di area karaoke Ayu Ting Ting, ATT, Bengkulu. Kita menemukan sejumlah bekas botol minuman di belakang genset di dekat sampah-sampah, namun kita tidak menemukan di dalam ruangan, ujar Kasat Reskrim Polres Bengkulu, AKP Weliwanto Malau kepada tribunbengkulu.com, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Saat ini pihak kepolisian sedang menyelidiki penyebab kematian dan akan melakukan pengecekan kadar dari minuman keras oplosan yang diduga penyebab kematian para korban ke laboratorium forensik. Kita akan cek bagaimana kadar alkohol dari minuman tersebut dan akan kita kirimkan sampelnya ke laboratorium forensik, kata Malau. Penyelidikan pun difokuskan kepada penjual miras oplosan tersebut, namun untuk penyelidikan lebih lanjut pihak kepolisian masih menunggu laporan dari pihak keluarga korban. Dari data yang diberikan rumah sakit, hingga saat ini ada 3 orang yang meninggal dunia, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, namun belum ada satupun laporan dari pihak keluarga, kata Malau. Sebelumnya, Polres Bengkulu menyelidiki kasus tewasnya pengunjung dan pemandu lagu, PL, usai karaoke di ATT Bengkulu. Sebelumnya telah santer beredar informasi adanya 3 orang tewas di ATT Bengkulu, 2 orang PL dan 1 pengunjung karaoke ATT Bengkulu. Ketiga korban tewas diduga setelah menenggak minuman keras atau miras oplosan. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022. Dini hari lalu, ketiga korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Namun, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2022, ketiganya meninggal dunia. Kapolres Bengkulu AKBP Andi Dadi menegaskan, pihaknya saat ini sedang dalam proses penyelidikan terkait kasus tewasnya pengunjung dan PL usai karaoke di ATT Bengkulu. Memang benar ada kejadian itu, tetapi data sementara kita hanya 2 orang yang meninggal dunia yang diduga keracunan miras oplosan, ujarnya, Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022. Kedua orang tersebut menenggak miras sembari berkaraoke. Setelah pulang ke rumah, keduanya mengalami gejala sakit dan sesak nafas. Jadi mereka itu meninggal bukan di lokasi karaoke tetapi setelah mereka pulang ke rumah kemudian dibawa ke rumah sakit dan meninggalnya di rumah sakit, kata Andi. Saat ini pihak kepolisian sedang menyelidiki apakah miras yang dikonsumsi tersebut diperoleh dari tempat karaoke tersebut atau didapat dari luar.
Kita akan cari sumber dari minuman tersebut, apakah dari lokasi karaoke atau dibawa dari luar, apakah merek dalam negeri atau luar negeri, kita akan cari sehingga kita bisa mendapatkan penyebab kematian, ungkapnya. Dari pemeriksaan medis, keduanya diketahui meninggal dunia akibat keracunan dan diduga penyebab keracunan tersebut adalah miras oplosan. Bisa saja hal tersebut terjadi, karena terkadang miras ini dicampurkan dengan berbagai macam hal atau bahkan bisa juga karena miras ini sudah kadaluarsa, ucapnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.